warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Kak Kurni. Nah, di video kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu kesebangunan. Ada yang tahu apa itu kesebangunan? Sebelum kita masuk pada materi, ada dua indikator materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Dan yang kedua, mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, langsung saja yuk kita masuk pada materi. Ada yang tahu apa itu kesebangunan? Jadi, kesebangunan adalah perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Jadi, kesebangunan mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Dan syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Jadi, kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti ini. Bisa dilihat. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui dua buah bangun datar tersebut memiliki syarat kesebangunan? Yuk langsung saja kita lihat. Indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Di sini terdapat dua buah bangun datar, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Di mana kalau kita mau mencari bahwa kedua bangun datar ini adalah bangun datar yang sebangun, kita harus ingat syarat yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Apa sih yang dimaksud dengan bersesuaian? Jadi bersesuaian itu posisinya sama, begitupun dengan letaknya juga sama. Kalau kita lihat di sini, yang bersesuaian mana? Oh, pertama, yang bersesuaian ternyata sisi AB bersesuaian dengan sisi EF. Nah, kita harus hitung dulu. Kedua buah bangun datar ini memiliki perbandingan yang senilai atau tidak? Kita langsung hitung. Kita masukkan. AB panjang sisinya 9 cm. EF panjang sisinya 12 cm. Kita masukkan nilainya, berarti 9/12. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi 3/4. Untuk mencari perbandingan selanjutnya, kita hitung lagi. Kita cek sisi BC. Sisi BC nilainya berapa? 6 cm. Dan sisi FG. Sisi FG nilainya 8 cm. Kita masukkan nilainya. 6/8. Kita sederhanakan lagi menjadi 3/4. Wah, ternyata bangun datar ini nilainya sama. Berarti kedua bangun datar ini memenuhi syarat kesebangunan yang pertama ini. Selanjutnya, kita masuk ke syarat yang kedua. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Salah satu syarat kesebangunan adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kan? Maksud dari kata sama besar adalah ukuran sudutnya sebanding. Nah, dua bangun yang kongruen pasti sebangun. Tetapi, dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen ya. Bangun-bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen. Pengertian kongruen tersebut berlaku juga untuk setiap bangun datar. Yuk kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut apa saja? Nah, yang pertama ada sudut A. Kita lihat sudut A bersesuaian dengan sudut E. Sudut C bersesuaian dengan sudut G. Dan sudut B, kita lihat sudut B bersesuaian dengan sudut F. Begitupun dengan sudut D bersesuaian dengan sudut H.
Dan ternyata kedua buah bangun datar ini memenuhi syarat kesebangunan yang kedua. Nah, bagaimana? Mudah bukan menentukan kesebangunan dua buah bangun datar? Jadi ini sedikit pembahasan kita mengenai mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun. Kenapa sih dua segitiga dikatakan sebangun? Mengidentifikasi segitiga-segitiga yang sebangun. Kenapa sih dua segitiga bisa dikatakan sebangun? Yuk langsung saja kita amati dua buah bangun datar segitiga A, B, C, dan KLM. Di mana bangun datar KLM sisi-sisinya bernilai 2. Kita lihat bahwa syarat yang pertama yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, sama seperti tadi ya, untuk mencari kedua buah bangun datar itu memiliki perbandingan yang senilai atau tidak, kita harus menghitung sisi-sisinya. Yang pertama, diketahui bahwa panjang sisi AB bersesuaian dengan KL. Maka kita lihat, AB nilainya C, sedangkan KL nilainya 2C. Karena C ini bernilai 1, maka kita tulis 1/2. Selanjutnya, panjang sisi BC bersesuaian dengan LM, di mana nilai BC adalah A, sedangkan LM adalah 2A. Jadi, kita tulis 1/2. Begitupun dengan panjang sisi AC dan panjang sisi KM, di mana panjang sisi AC bernilai B dan KM bernilai 2. Sehingga kita dapat 1/2. Jadi, kedua buah bangun datar ini mempunyai perbandingan yang senilai. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun datar ini memiliki syarat kesebangunan yang pertama ini. Selanjutnya kita masuk ke dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kenapa sih cuma dibilang dua pasang sudut? Kalau pada segitiga, dua sudutnya sudah sama. Pasti sudut yang ketiganya juga sama. Karena total sudut segitiga itu 180 derajat. Kalau dua sudutnya sama, otomatis sisa sudutnya juga sama. Nah, sudut apa saja yang sama? Yang pertama kita lihat dari kedua buah bangun datar ini ya. Yang pertama, sudut A. Ternyata besar sudutnya sama dengan sudut K. Dan sudut C, besar sudutnya sama dengan sudut M. Begitupun dengan sudut B, besar sudutnya sama dengan sudut L. Nah, bagaimana? Mudah bukan menentukan segitiga-segitiga yang sebangun? Jadi nanti kalau ada soal menentukan kesebangunan, kalian sudah tahu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Langsung saja, misalkan segitiga ABC dan PQR sebangun. Dengan sisi AB sama dengan 2 cm, sisi BC sama dengan 8 cm, dan sisi AC sama dengan 15 cm. Jika PQ 18 cm, seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita disuruh menentukan yang pertama, panjang sisi-sisi yang lainnya pada segitiga, dan ukuran semua sudut pada segitiga ABC dan PQR. Yuk langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini pada gambar kan diperoleh kesamaan bahwa panjang sisi AB bersesuaian dengan PQ dan BC bersesuaian dengan QR. Atau kita dapat tulis QR BC dikali PQ per AB. Kita langsung saja masukkan nilai yang tadi, bahwa BC nilainya itu 8, maka kita tulis 8. Dan PQ nilainya 18. Berarti 8 dikali 18 per 12 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke panjang sisi AB bersesuaian dengan PQ
dan AC bersesuaian dengan PR. Atau PR AC dikali PQ per AB sama ya kita masukkan nilainya, yaitu panjang sisi AC 15 dan PQ-nya 18. Berarti 15 dikali 18 per 12 yaitu panjang AB-nya. Maka didapat 22,5. Selanjutnya, kita gunakan aturan kosinus untuk ukuran sudut. Kita telah belajar tentang aturan kosinus pada pertemuan yang kemarin. Maka didapat aturan kosinus dari dua buah bangun datar ini, yaitu cos A-nya AC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2 dikurang BC pangkat 2 per 2 dikali AB dikali AC. Yuk langsung saja kita selesaikan. Kita masukkan rumus kosinusnya. Setelah itu, kita masukkan nilai dari setiap panjang sisi segitiga ini, di mana AC 15 berarti 15 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 per 2 dikali 12 dikali 15. Selanjutnya kita jumlahkan. 15 pangkat 2 tadi berapa? Berarti 225 ditambah 144 dikurang 64 per 2 dikali 144 dikali 225. 225 ditambah 144 yaitu 369 dikurang 64 per 2 dikali 144 dikali 225 yaitu 64.800. Sehingga sama dengan 369 dikurang 64 yaitu 305 per 64,800. Maka kita dapat sudut A-nya atau cos A-nya yaitu 305 per 64,800. Sehingga kita hitung menggunakan kalkulator yaitu didapat 0,0047 derajat. Untuk menghitung ini, gunakan kalkulator untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Gunakan cara yang sama untuk mengetahui sudut-sudut yang lain. Bagaimana? Mudah? Nah, itu tadi pembahasan kita pada materi kali ini. Nah, gimana? Mudah bukan? Ternyata belajar matematika itu sangat menyenangkan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi adik-adik ya. Oke, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.